Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Saputra, semester 5 reguler B, dengan NPM 231104030383. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan risiko bisnis pada aplikasi media sosial dari kelompok 1. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih di isi konten ini. Jadi, kita akan membahas pertama pendahuluannya. Yang kedua adalah alasan risiko yang harus dipahami. Yang ketiga adalah jenis-jenis risiko pada bisnis, pada aplikasi media sosial. Yang keempat adalah kategori risiko utama. Yang kelima adalah matrix likelihood. Yang keenam adalah dampak risiko secara umum. Yang ketujuh adalah strategi mitigasi risiko. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Media sosial telah menjadi sarana utama dalam pemasaran, branding, dan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan. Namun, semakin besar ketergantungan bisnis terhadap media sosial, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Seperti yang kita tahu, memang media sosial sendiri itu sudah banyak dipakai oleh generasi sekarang, apalagi di era digital saat ini. Kita tahu sudah banyak informasi yang beredar, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memakai sosial media, bahkan mungkin sekarang mulai banyak pelanggan-pelanggan yang memakai media sosial untuk berbelanja. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa media sosial ini itu menjadi sarana yang terbesar gitu saat ini. Untuk apa? Untuk media pemasaran. Karena apa? Karena pemasaran sendiri memang sudah banyak nih membangun branding, sudah banyak membangun medianya itu di media sosial sendiri. Entah itu Facebook, Instagram, TikTok, bahkan YouTube gitu. Nah, mengapa sih risiko di media sosial itu semakin meningkat? Seperti yang kita tahu, yang pertama adalah pertumbuhan tadi yang saya sebutkan, pertumbuhan pengguna aktif yang sangat cepat setiap tahunnya. Yang kedua adalah perusahaan makin bergantung pada platform eksternal, Meta, TikTok, X. Yang ketiga adalah algoritma sering berubah, mengaruhi performa bisnis. Yang keempat adalah munculnya AI generatif, mempermudah penyebaran hoax dan fake account. Di poin ketiga dan keempat ini, memang kita tahu itu bukan secara teknis, secara terlihat gitu. Kita melihat bahwa algoritma yang berubah, tapi secara kita semakin sering berjalan waktu, itu kita merasakan bahwa ternyata setiap bulan, setiap tahun itu cara kita memasarkan suatu produk itu mulai berbeda gitu. Mulai dari cara kontennya atau mungkin cara kita membangun brandingnya gitu kan, itu mulai berubah. Karena apa? Karena algoritma yang makin bergantung pada platformnya itu sendiri. Kita promosi lewat Instagram, itu akan berbeda dengan promosi lewat TikTok. Karena kenapa? Karena audiens di Instagram dengan audiens di TikTok itu sudah berbeda. Di Instagram kita tahu memang kita ada Reels gitu. Tapi kita tidak bisa tuh masukkan konten yang receh-receh itu dimasukin ke Instagram. Itu tidak bisa. Karena kenapa? Karena di Instagram audiensnya sudah berbeda gitu. Kalau di TikTok kita bisa memakai konten-konten yang sesuai dengan target marketnya dari menengah ke bawah. Lalu yang keempat adalah munculnya AI generatif. Kita tahu banyak hoax menyebar sekarang memakai AI generatif, mulai dari video atau foto atau mungkin ilustrasi yang memang mulai banyak gitu kita lihat gitu kan di media sosial. Tapi bukan berarti kita harus membenarkan semua AI generatif yang kita lihat gitu. Tapi kita harus pilih-pilih mana yang benar-benar itu sesuai fakta, mana yang memang kita harus hindari atau hoax atau fake gitu. Karena apa? Karena jangan sampai kita malah termakan informasi yang tidak benar, tidak sesuai dengan faktanya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah alasan risiko yang harus dipahami. Alasan risiko yang harus dipahami, kalau misalnya kita melihat di PowerPoint saat ini itu, pertama adalah media sosial bergerak cepat, sehingga kesalahan kecil dapat langsung berdampak besar. Yang tadi saya sebutkan bahwa algoritma selalu berubah, jadi jangan sampai tiba-tiba membuat konten yang salah, membuat konten yang tidak sesuai dengan ranahnya saat ini, langsung berdampak besar kepada brandnya gitu, pemasarannya. Yang kedua adalah interaksi pelanggan bersifat publik. Artinya apa? Artinya ini dikonsumsi bukan hanya oleh kita, oleh sebagian orang saja, tapi oleh seluruh dunia, oleh semua orang. Jadi kita harus tahu bahwa risiko ini ada karena informasinya bersifat publik gitu. Makanya risikonya juga semakin besar. Yang ketiga adalah data yang diposting dapat diakses siapa saja. Nah, ini berhubungan dengan poin yang kedua. Yang keempat, itu platform dikelola perusahaan lain, Meta, TikTok, X, sehingga perubahan aturan tidak bisa dikontrol oleh bisnis. Kita sebagai seorang pebisnis itu harus mengikuti aturan yang ada, harus mengikuti platform yang sudah dikelola oleh perusahaan itu. Makanya kita tidak bisa tuh menyesuaikan peraturan kita oleh bisnis kita sendiri gitu, tapi kita harus menyesuaikan dengan platformnya itu sendiri, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah
pemaparan dari saya itu terakhir jenis-jenis risiko bisnis pada aplikasi media sosial. Yang pertama itu adalah poin risiko algoritma dan perubahan platform. Yang kedua adalah risiko hoax, fake account, dan deepfake. Yang ketiga adalah risiko data analytics yang salah. Yang keempat adalah risiko customer experience negatif. Yang kelima adalah risiko persaingan digital. Mungkin ini berkesinambungan dengan poin-poin yang sebelumnya ya di presentasi-presentasi sebelumnya gitu. Sorry, bukan presentasi sebelumnya, slide sebelumnya gitu. Apa risiko-risiko ini berhubungan dengan alasan risiko bisnis tadi? Kenapa jenis-jenis ini ada gitu? Khususnya di media sosial sendiri ya. Karena apa? Karena ini memang risiko-risiko yang spesifik di media sosial. Yang tadi ada risiko algoritma perubahan platform, ya kan? Kenapa kita harus menyesuaikan dengan platformnya? Lalu yang kedua adalah hoax, fake account gitu kan? Kita harus menyesuaikan juga, jangan termakan informasi-informasi yang fake atau yang palsu gitu kan. Yang ketiga adalah data analitik yang salah. Memang data analitik ini kita selalu ya harus menyesuaikan dengan fakta. Tapi bukan berarti data analitik yang ada di platform itu juga kita langsung makan dengan mentah-mentah gitu kan. Tapi kita harus cari lagi informasi yang benar, ini sesuai atau tidak datanya, seperti itu. Yang keempat adalah risiko customer experience negatif gitu. Memang yang tadi karena bukan dikonsumsi oleh kita saja, tapi oleh customer lain juga, makanya kita tidak bisa tuh mengendalikan customer yang memang negatif seperti tadi gitu. Yang terakhir persaingan digital. Ya tadi karena banyak yang pakai, karena banyak yang mulai pemasaran lewat digital, makanya persaingan juga harus ketat dan kitanya juga harus menyesuaikan lagi gitu kan, seperti apa brandingnya, seperti apa promosi yang akan kita sampaikan kepada customer gitu. Makanya itu harus dipikirkan juga seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Lutfi Surya Saputra. Di slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ocha Fitriani. Saya semester 5 reguler B. Saya akan menjelaskan kategori risiko utama. Risiko operasional, risiko yang terjadi akibat kesalahan yang proses pengolahan media sosial. Risiko reputasi, risiko ketika citra merek brandnya rusak akibat aktivitas atau merespon di media sosial. Risiko keamanan privasi terkait pelindungan data dan akses akun media sosial. Resiko hukum dan regulasi, resiko akibat tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku di dunia digital. Resiko finansial, resiko kerugian uang akibat aktivitas bisnis di media sosial. Resiko konten, resiko terkait kualitas dan kuantitas konten yang diproduksi. Resiko teknologi platform, resiko terkait kualitas dan konsistensi konten yang diproduksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fauji, mahasiswa Bisnis Digital Wika Bogor. Sebelumnya yang terhormat Bapak Nanang Suwondo, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis. Di sini saya akan melanjutkan terkait risiko bisnis pada aplikasi media sosial. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan metriknya. Untuk yang pertama di sini ada risiko komentar negatif viral karena respon yang lambat. Yang dimana sudah kita tahu, ketika kita mempunyai sebuah perusahaan atau sebuah brand, kita harus secepat mungkin gitu ya untuk merespon semisal ada konsumen yang akan berbelanja terhadap kita atau akan membeli produk dari kita. Karena kalau kita lambat gitu untuk menanggapinya, itu otomatis akan menjadi komentar negatif dan citra perusahaan juga akan buruk. Kemudian di sini akun diretas dan disalahgunakan. Yang dimana sudah jelas ketika kita mempunyai sebuah brand terus atau sebuah usaha, terus kita juga mempunyai akun media sosial. Nah, yang dimana ketika kita mempunyai akun media sosialnya dan akun media sosial kita diretas, otomatis data-data kita juga kan akan hilang dan takutnya itu akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di sini ada pelanggaran hak cipta konten. Yang perlu kita tahu, sekarang juga kan banyak orang-orang yang sering mengambil video-video
tanpa izin atau memakai sound-sound yang tidak komersial, itu akan otomatis dinilai konten-kontennya tidak original gitu. Kemudian di sini ada konten sensitif yang menyinggung publik. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor si perusahaan atau si suatu brand untuk membuat konten yang tidak menyinggung siapapun atau mengandung unsur sara. Kemudian di sini ada engagement turun akibat konten monoton. Sudah kita ketahui juga ketika misal kita menonton sebuah video di platform mau itu pun Instagram, TikTok, tetapi si kontennya tuh kayak membosankan gitu, kayak monoton. Itu juga menjadi salah satu faktor dari resikonya. Kemudian di sini dampak resiko secara umum. Yang pertama di sini ada penurunan kepercayaan pelanggan. Yang dimana ketika si perusahaan atau si brand tidak bisa mengatasi hal-hal resiko yang sudah tadi saya jelaskan, otomatis penurunan pelanggan juga akan kurang gitu kepercayaannya. Kemudian kerugian finansial, yang dimana sudah jelas ketika si pelanggan sudah turun gitu trustnya, otomatis kan kerugian juga akan menimpa si perusahaan tersebut. Kemudian ada pengurangan engagement, yang dimana seperti tadi yang sudah saya jelaskan, apabila kontennya monoton atau membosankan gitu ya, itu otomatis akan membuat engagementnya juga akan turun. Kemudian ada reputasi brand rusak. Nah, sama dengan hal yang kepercayaan pelanggan, yang dimana ketika si perusahaan tidak bisa meminimalisir gitu resiko-risiko yang terjadi di perusahaannya, itu akan menjadi reputasinya akan rusak gitu, akan turun. Kemudian di sini ada konsumen pindah ke kompetitor, yang dimana ketika si brand sudah gagal gitu atau sudah tidak bisa meminimalisir resiko-risiko yang akan terjadi, otomatis konsumen yang awalnya misal beli terus gitu ke kita, otomatis itu akan pindah ke suatu brand atau suatu perusahaan yang lebih baik dari kita, seperti itu. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, atau rekan-rekan saya biasa panggil saya dengan nama Bahong. Oke. Di sini saya akan mengajarkan tentang manajemen risiko bisnis, dan di mana saya mendapatkan untuk materi terkait studi kasus. Oke, di sini ada juga ya jurnalnya. Jurnalnya itu bersumber dari Kompas. Oke, kita bacakan terlebih dahulu ya. Respon Kominfo soal akun media sosial kampus jadi sasaran peretasan judi online. Direktur Jenderal Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Konsong buka suara terkait peretasan judi online yang menyasar akun media sosial sejumlah perguruan tinggi. Ia menyampaikan Kominfo sudah mengatur tindak peretasan judi online di platform digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di sini kita bacakan studi kasus. Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad, akun media sosial kampus yang diretas. Pernah terjadinya kasus di mana akun media sosial milik Fakultas Ekonomi Unpad, fakultas di universitas, diretas pelaku yang ternyata terkait judi online menggunakan kelemahan keamanan akun. Setelah peretasan, akun tersebut digunakan untuk aktivitas tidak semestinya, dan kampus baru menyadari setelah kerusakan reputasi muncul. Oke, sekarang kita kajian terlebih dahulu. Bedah satu-satu. Oke guys, sebentar. Cocok. Jelas tuh? Gelau editor aing ya pak. Mesti mulai. Sudah dipencet? Oke. Faktor terjadinya peretasan. Oke, ini bisa terjadi karena keamanan, kesadaran, kelalaian, kelemahan sistem, lalu tidak merubah password, dan ini 2FA atau two factor authentic. Nah, kita melihat yang kesadaran. Dari kesadaran itu bisa terjadinya di admin tersebut yang tidak sadar atau tidak mengamankan dari untuk peretasan ini. Lalu tidak merubah password. Nah, itu passwordnya tidak diganti dengan skala ataupun bisa gampang, ataupun si passwordnya itu
gampang untuk dideteksi. Misal passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu tidak susah. Lalu ke reputasi yang akan terjadi ketika adanya peretasan. Dimulai dari image-nya yang akan buruk, lalu citra, pandangan, dan penilaian. Penilaian mahasiswa dari fakultas tersebut akan buruk terhadap fakultas. Ya karena masuknya peretasan ini ataupun yang judi online tersebut. Lalu dampak hukum. Kelihatan dampak hukum yang akan terjadi. Di sini websitenya akan terblokir. Sanksi yang akan diberikan, lalu pemanggilan fakultas ataupun universitas. Dampak hukum yang akan terjadi ketika adanya peretasan ini dan itu mengatasnamakan judi online, maka fakultas ataupun universitas akan dipanggil oleh Kominfo ataupun untuk menyatakan klarifikasi kenapa ini bisa terjadi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk mengenai faktor terjadinya peretasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah, lali ting. Cendi video ge. Geus. Terus aing kebelah diteu benang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patih Angga Prabowo, mahasiswa semester 5 Universitas Ibnu Bogor, prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait resiko bisnis pada aplikasi media sosial, yang dimana saya mendapatkan job desk untuk menjelaskan poin-poin dalam studi kasus, strategi mitigasi, dan kesimpulan dari materi tersebut. Nah, dari studi kasus yang kita paparkan, terdapat poin penting nih dalam studi kasusnya. Yang pertama itu ada keamanan akun ini diabaikan hingga terjadi insiden. Nah, jadi untuk keamanan akun ini kita harus jangan diabaikan, karena yang namanya untuk verifikasi 2 langkah atau mungkin keamanan akun lain itu sangat rentan untuk terjadinya hack. Dan yang kedua, ada reputasi dapat merusaknya dalam hitungan menit. Apabila akun kita sudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, karena kan media sosial sangat cepat nih beredarnya. Jadi untuk reputasi mungkin bisa menurun untuk entah itu brand atau mungkin usaha kita. Dan yang terakhir ada edukasi admin sangat penting, bukan hanya sekedar teknologi, yang dimana edukasi admin ini sangat penting untuk mengedukasi para customer kita ini. Terus kemudian ada strategi mitigasi risiko. Dari studi kasus yang kita ambil itu yang pertama ada manajemen konten. Jadi manajemen konten ini terdapat 3 poin utama untuk strategi mitigasi risikonya. Yang pertama itu ada 1, buat SOP persetujuan konten. Yang berikutnya buat kader konten bulanan dan menggunakan sistem 2 tahap create, review, and publish. Nah, yang dimana untuk buat SOP persetujuan konten ini kita harus melibatkan tim untuk menentukan konten yang baik dan yang akan kita publish di media sosial kita. Karena konten yang baik berarti bakal menghasilkan customer atau pelanggan tertarik pada produk kita. Jadi engagement rate kita juga pun naik. Kemudian buat kader konten bulanan, yang dimana misalkan bulan pertama itu kita membuat konten, di minggu berikutnya kita review atau mungkin evaluasi, dan minggu berikutnya kita bikin konten yang menyesuaikan tren atau algoritma yang sedang tren di sosial media, dan menggunakan sistem 2 tahap create, review, dan publish. Yang dimana gunakan sistem 2 tahap ini, create, review, publish ini harus melibatkan lebih dari 1 orang, karena yang namanya untuk mereview ini tidak bisa untuk 1 orang saja, melainkan harus melibatkan lebih dari 1 orang. Kemudian strategi berikutnya ada strategi keaktifkan verifikasi 2 langkah, yang dimana ini sangat penting untuk mengantisipasi yang namanya terjadi di hacking. Walaupun kita sudah mengaktifkan verifikasi 2 langkah, terjadi hacking ini akan terjadi, tapi sangat kecil untuk persentase terjadinya. Kemudian gunakan password kuat dan rutin diganti. Disarankan menggunakan password yang cukup kuat, misalkan jangan nama kalian dan belakangnya 123. Disarankan menggunakan password yang kuat dan rutin diganti nih.
Karena kita andai kata kita terlibat bisnis di media sosial dan melakukan media sosial, baiknya kita rutin diganti passwordnya. Kemudian batasi jumlah admin dan jangan login di perangkat umum. Yang dimaksud jangan login di perangkat ibu seperti contohnya kalau misalkan di fakultas kan ada lab komputer buat mahasiswa fakultas ekonomi bisnis, atau mungkin jangan login di perangkat wifi gratis gitu kan, itu bisa terjadi hacking karena data kita telah ada gitu kan. Kemudian ada monitoring dan respon pelanggan. Gunakan tools monitoring hot-site, meta-site, balas komentar negatif dengan sopan. Walaupun ada head comment atau mungkin respon dari customer itu yang merujuk head comment, kita harus membalasnya dengan sopan agar menjaga citra kita dan reputasi tidak turun. Dan siapkan template respon. Nah, dimana kan kita sebagai admin kan mengedukasi customer. Nah, untuk mengedukasi customer ini kita harus mempunyai template yang dimana template ini tidak boleh flat atau datar itu kan. Kemudian kepatuhan umum, hindari musik atau video yang berhak cipta, beri label iklan atau sponsor, dan pahami aturan undang-undang ITE. Yang terakhir ada evaluasi performa, yang dimana pertama audit akun setiap bulan, yang tadi mungkin bisa berhubungan dengan gunakan sistem tahap create, review, dan publish. Kemudian analisis konten yang paling efektif, yang dimana kita harus mengikuti tren nih kalau misalnya kita ingin terlibat di media sosial. Dan yang terakhir, tinjau ulang strategi iklan berbayar. Oke, yang terakhir yang bakal saya sampaikan itu ada kesimpulan dari materi yang kita bawa. Yang pertama itu media sosial sangat menguntungkan tapi penuh resiko. Yang kedua ada resiko dapat dikelola jika dipahami dengan baik. Dan yang terakhir ada kunci sukses, konten bagus, keamanan ketat, respon cepat, dan pemantauan rutin. Dari kesimpulan tersebut, kita harus memahami nih yang pertama resiko-resiko di media sosial. Terus kita harus bagaimana nih cara menanganinya resiko tersebut di media sosial. Kemudian kontennya bagus, keamanan ketat, respon cepat itu bakal mempengaruhi media sosial kita. Oke, sekian dari pemaparan materi saya. Mungkin apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Bodo amat ngopi, guysnya.